Peserta MOOC yang berbahagia, jumpa lagi di sesi kedua. Setelah kita membahas mengapa kesehatan kerja diperlukan, timbul pertanyaan berikut. Apa sih itu kesehatan kerja? Maka pada sesi kedua dan sesi ketiga nanti kita akan membahas tentang konsep dasar kesehatan kerja. Hari ini kita mulai dengan definisi kesehatan kerja dari aspek keilmuan dan aplikasi, tentang sejarahnya dan current isu kesehatan kerja. Selamat datang di sesi kedua bersama saya, Ibu Meli. Ini adalah definisi yang dirumuskan kami bertiga di Departemen K3 FKUI pada tahun 2017. Kesehatan kerja adalah ilmu multidisiplin dan seni yang berfokus pada promosi kesehatan untuk mempertahankan dan meningkatkan kesehatan pekerja dan kapasitas kerjanya dengan cara melakukan pencegahan yang berdasarkan pada ilmu kesehatan, health science, khususnya epidemiologi dan manajemen risiko, serta prinsip fit to work, yaitu adaptasi pekerjaan terhadap orang dan orang untuk pekerjaan. Tujuan akhir dari proyek kesehatan kerja adalah healthy workers dan healthy workplace. Bila dijabarkan dari aspek keilmuan, ontologi dari ilmu kesehatan kerja adalah kesehatan pekerja. Aksiologinya atau manfaatnya agar pekerja tetap sehat sejak mulai dan selama bekerja, bahkan setelah pensiun, terbebas dari gangguan kesehatan dan pengaruh buruk baik yang terkait maupun tidak terkait dengan pekerjaannya. Ruang lingkup keilmuannya adalah upaya kesehatan yang mengutamakan promotif dan preventif pada masyarakat pekerja yang berbasis pada ilmu kesehatan, dengan epistemologi adalah epidemiologi dan manajemen risiko. Pengembangan ilmu kesehatan kerja sesuai dinamika kondisi kerja yang menyeluruh dibutuhkan untuk produktivitas dan daya saing pekerja, serta menjaga kesinambungan usaha dan atau hasil kerja melalui upaya mempertahankan dan meningkatkan kesehatan pekerja dan kapasitas kerjanya. Dengan mendalami masalah hubungan antara pekerjaan dan kesehatan, efek hasad atau potensi bahaya di tempat kerja dan kesehatan pekerja, status kesehatan pekerja dan kapasitas kerjanya untuk melakukan tugas yang harus dilakukannya. Fokusnya sekali lagi lebih pada pengobatan dan pencegahan timbulnya daripada pengobatan gangguan kesehatan, termasuk penyakit akibat kerja, penyakit terkait kerja, cedera karena kecelakaan. Lebih luas lagi, promosi dan pemeliharaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial pekerja pada jabatan apapun. Itu perlu peran manajer dan serikat pekerja. WHO mengatakan kesehatan kerja adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan derajat kesehatan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial semua pekerja yang setinggi-tingginya, mencegah gangguan kesehatan yang disebabkan oleh lingkungan kerja, melindungi pekerja dari faktor risiko pekerjaan yang merugikan kesehatan, penempatan dan pemeliharaan pekerja di tempat kerja disesuaikan dengan kapabilitas fisiologi dan psikologinya, dan disimpulkan sebagai adaptasi pekerjaan kepada manusia dan manusia pada pekerjaan. WHO sangat menekankan bahwa fokus utama upaya kesehatan kerja mencapai 3 tujuan, yaitu pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan pekerja dan kapasitas kerjanya seperti tadi, perbaikan kondisi lingkungan kerja kaitannya dengan higien industri, dan pekerjaan yang kondusif bagi K3 itu kaitannya dengan ergonomi, dan ini yang suka dilupakan, pengembangan pengorganisasian pekerjaan dan budaya kerja yang dapat menimbulkan stres kerja ke arah yang kondusif bagi K3. Selain itu juga meningkatkan kondisi sosial yang positif, operasi yang lancar, dan produktivitas perusahaan. Konsep budaya kerja yang dimaksudkan dalam kerangka ini adalah refleksi sistem nilai pokok yang diadopsi oleh perusahaan tertentu. Budaya yang demikian diwujudkan dalam praktek sebagai sistem manajemen, kebijakan personalia, prinsip partisipasi, kebijakan pelatihan, dan manajemen mutu perusahaan. Menurut regulasi di Indonesia, kesehatan kerja adalah keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap pekerja dan dapat bekerja produktif secara sosial ekonomi tanpa membahayakan dirinya sendiri,
teman sekerjanya, keluarga, masyarakat, dan lingkungan sekitarnya. Sedangkan upaya kesehatan kerja dia akan diartikan sebagai upaya yang ditujukan untuk melindungi pekerja agar hidupnya sehat dan terbebas dari gangguan kesehatan serta pengaruh buruk pekerjaannya. Yang lainnya adalah sama ya, meningkatkan kesehatan, pencegahan penyakit, pengendalian faktor risiko, pertolongan pertama pada penyakit dan kecelakaan kerja, serta pemulihan kesehatan. Baik, selanjutnya kita tengok sejarah kesehatan kerja. Ini ada beberapa contoh, tokoh, dan peristiwa. Kita mulai dari Hippocrates. 350 tahun sebelum Masehi, beliau sudah mengenal adanya bahaya gas dan debu pada pekerja tambang, begitu juga timbal yang dapat menyebabkan kolik. Paracelsus adalah bapak toksikologi, terkenal dengan prinsip dose make the poison. Artinya, air dalam jumlah besar juga dapat membahayakan. Sebaliknya, botox, botulinum toksin, digunakan untuk pengobatan melumpuhkan saraf bagi penderita yang memerlukannya. Selain itu, ada Ramazzini yang dikenal sebagai the father of occupational medicine. Ada Marine Hospital Service, adalah institusi pelayanan kesehatan bagi para pelaut yang dibangun pada tahun 1798. Selain itu dikenal Sir Thomas Morrison, Gilman Thompson. Di Republik Indonesia pada abad 17 sampai 19 pada zaman Belanda sudah dimulai adanya perlindungan pada sarana produksi. Pada abad ke-20 mulai ada peraturan kebersihan, keselamatan, dan kesehatan walaupun sangat sederhana. Nah, tahun 1925 Dinas Pengawasan Keselamatan Kerja didirikan, bertugas pengawasan terhadap pelaksanaan kerja malam pada wanita dan anak. Tahun 1947 tentang undang-undang kecelakaan. Yang monumental adalah pada tahun 1970 Undang-Undang Nomor 1 tentang Keselamatan Kerja. 1990 12 Januari ditentukan sebagai hari K3N ya, K3 nasional oleh keputusan Menaker Trans. Selanjutnya ada Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang tenaga kerjaan, Undang-Undang 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Semuanya menyangkut tentang pelaksanaan K3 termasuk kesehatan kerja. Nah, sepanjang perjalanan kehidupan manusia terjadi evolusi konsep wellness di tempat kerja. Dari K3 tradisional yang memperhatikan hanya pada bahaya fisik, kimia, biologi, dan ergonomi telah diperluas pada faktor perilaku kesehatan dan juga psikososial dan dikaitkan dengan masyarakat, a link to the community. Nah, ke depan tantangan kesehatan kerja banyak, antara lain berkembangnya kebutuhan atas peningkatan koordinasi dan sinergi atas pengandil. Kedua, juga harmonisasi peraturan perundangan dan sistem informasi kepada instansi terkait yang lebih terarah dan tidak tumpang tindih. Tiga, semakin mendasarnya kebutuhan atas dukungan pemerintah dalam law enforcement. Keempat, berkembangnya kebutuhan atas standar kompetensi profesi kesehatan kerja untuk menjamin mutu. Kelima, semakin berkembangnya konsep tentang dosis pajanan, maka praktisi membutuhkan nilai ambang batas pajanan yang sesuai dengan kondisi di Indonesia. Keenam, semakin dikenal hubungan antara tugas atau pekerjaan dengan status kesehatan atau penyakit pekerja. Misalnya seperti sekarang, COVID-19 pada petugas di Fasiankes, baik nakes ataupun non-nakes. Selanjutnya, semakin diperlukannya studi epidemiologi dalam penegakan diagnosis PHK dan pengendalian bahaya tempat kerja. Diperlukan kontribusi sarjana K3 dan non-medis lainnya. Selain itu, tantangan dinamika di tempat kerja, teknologi informatika yang semakin maju, komunikasi transportasi, pekerja anak, wanita, dan migran, dan yang terkini tentang pandemi. Kita bekerja dari rumah, aktivitas dan sarana sangat terbatas, tantangan semakin berat. Baik adik-adik, kita telah sampai ke penghujung sesi kedua.
Untuk sesi selanjutnya, kita akan mengetahui lebih dalam mengenai hubungan antara ilmu kesehatan masyarakat dan ilmu kesehatan kerja, serta ruang lingkupnya kesehatan kerja. Jika ada pertanyaan, boleh disampaikan melalui tautan emas. Terima kasih.